Halo guys, kembali lagi di channel Catur Blitz, membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini, saya ingin membahas salah satu jebakan menarik untuk putih apabila berhadapan dengan pertahanan Caro-Kann. Pertahanan ini adalah varian dari Breyer Attack. Seperti biasa, permainan dimulai dengan E4, C6, kuda F3, D5, menantang pertukaran pion. Breyer variation ditandai dengan langkah D3, memperkuat posisi pion. Hitam akan mengambil pion. Pada posisi ini, kita tidak boleh terburu-buru mengambil pion. Putih sebaiknya melangkah kuda G5, menyerang balik pion. Selanjutnya, hitam akan mengambil pion. Hal ini memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pion serta melakukan pengimbangan perwira. Setelah gajah makan pion, maka dua perwira putih telah keluar. Putih memang tertinggal satu pion, tetapi unggul dalam hal pengimbangan perwira. Hal ini secara psikologis akan memancing hitam mengeluarkan perwiranya. Jika hitam memainkan kuda F6, maka ini adalah sebuah blunder yang sangat fatal. Langkah ini kita hukum dengan langkah kuda makan pion, menyerang menteri dan juga benteng. Raja makan kuda, maka kita akan balas dengan gajah G6, Royal Discovery. Hal ini tentu saja memaksa hitam mengambil gajah. Setelah itu, kita mendapatkan menteri. Dengan posisi seperti ini, putih telah unggul kualitas dan kemungkinan besar dapat memenangkan permainan. Kita kembali pada posisi ini. Jika hitam kuda D7, maka kita membalas dengan gajah C4, ancaman skakmat dengan memukul pion F7. Hitam E6 mencegah ancaman skakmat. Kita balas dengan rokade. Setelah kuda G ke F6, maka gajah dikorbankan. Setelah pion makan gajah, kuda makan pion. Kali ini mengancam menteri. Hitam bisa mencoba menteri B6, namun menteri E2. Shadowing kepada raja. Jika hitam melarikan rajanya ke F7 menghindari shadowing, maka ada langkah kuda G5, skak. Apabila raja mundur ke G8, maka menteri E6 adalah skakmat. Olehnya itu, hitam bisa mencoba raja G6. Pada posisi ini, kita balas dengan menteri D3, skak, membawa raja ke H5. Setelah itu, kuda ke F7, menyerang benteng. Benteng bisa lari ke G8, tetapi G4. Setelah kuda makan pion, kuda H8. Ancaman skakmat di petak H3. Apabila hitam mencoba dengan A6, maka menteri H3 adalah skakmat. Oleh karena itu, hitam harus mengambil kuda. Setelahnya, menteri F5, skak, membawa raja pindah ke H4. Menteri G5, skak. Kali ini raja terusir ke H3. Setelah itu, menteri H5, skakmat. Kalau hitam H6 mengusir kuda, maka kuda makan pion, menyerang menteri. Pion makan kuda, menteri H5, skak. Raja harus pindah ke E7. Setelah itu, putih kembali mengorbankan gajah. Raja mengambil gajah adalah sebuah kesalahan, karena hal ini akan membawa benteng ke E1, skak. Raja memiliki dua pilihan langkah, dan dua-duanya berakhir dengan kehancuran. Jika raja F6, maka menteri F3. Hal ini memaksa raja pindah ke G6.
Setelah itu, Menteri E4. Raja mundur F7 tentu saja akan berakhir dengan skakmat setelah Menteri E6. Olehnya itu, hitam bisa mencoba dengan Raja H5, akan tetapi Menteri F5 kembali skak. Hitam bisa mencoba menutup skak dengan pion, namun benteng E3 mengancam skakmat di H3. Jika raja lari ke H4, benteng H3 adalah skakmat. Jika raja pindah D6, maka gajah F4 skak. Kuda bisa menutup skak, tetapi Menteri E5 kembali skak. Setelah raja pindah D7, Menteri E6 adalah skakmat. Kita kembali pada posisi ini. Hitam bisa saja tidak terprovokasi untuk mengimbangkan perwira. Oleh karena itu, hitam bisa mencoba dengan E6, sekaligus membuka akses bagi Menteri menyerang kuda. Langkah ini harus kita balas dengan kuda makan pion menyerang gajah. Setelah itu, hitam mencoba melarikan gajah ke E7, tetapi Menteri H5. Tujuan putih adalah mengancam kuda F6 yang melakukan skak sekaligus mengancam benteng. Melihat ancaman yang berbahaya seperti ini, hitam akan mencoba G6, tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Putih mengorbankan gajah. Setelah pion makan gajah, Menteri makan pion, skak. Raja lari ke D7. Pada posisi ini, kita bisa melihat bahwa putih tertinggal satu perwira. Namun, secara posisional, putih jauh lebih unggul dibandingkan hitam. Ketika mencapai posisi demikian, kita harus mengimbangkan perwira. Sampai pada posisi ini, cepat atau lambat, hitam pasti akan kena skakmat. Hitam bisa mencoba B5, tetapi gajah F4 dengan ancaman benteng D1 melakukan forking kepada raja dan menteri. Jika hitam mencoba menutup kemungkinan itu, maka rokade kali ini memperbarui ancaman. Raja lari ke 7, benteng makan gajah menyerang menteri. Setelah menteri makan benteng, gajah makan menteri. Raja terpaksa mengambil gajah, lalu menteri G7 mengancam benteng. Putih telah unggul jauh dan pasti akan menang. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah menteri G7. Hal ini kita balas dengan menteri G7 mengancam benteng. Benteng terpaksa makan kuda, lalu kita makan benteng. Setelah kuda ke F6 menyerang menteri, menteri kembali ke G7, mempertahankan shadowing kepada raja. Menteri E5 skak, gajah B3. Setelah raja E8, kita rokade sayap menteri. Sekarang, putih memiliki pion-pion yang sangat masif di sayap raja. Raja hitam tidak bisa rokade, sedangkan perwira-perwira putih seluruhnya telah aktif. Permainan presisi tentu saja akan memenangkan putih pada permainan ini. Sampai jumpa lagi pada jebakan catur selanjutnya.